Bab 875. Keluarga kuat. Makan siang Yuna membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk disiapkan, dan itu hanya siap ketika Kenzi secara pribadi turun tangan untuk membantu. Sebagian besar wanita memiliki bakat dalam memasak. Meskipun Yuna agak tomboy, dia tetaplah seorang wanita. Dia telah mempelajari hidangan khas ini, dan semuanya terlihat layak. Kenzi mencicipinya, dan rasanya tidak buruk. Yuna menjadi bangga dan berkata, "Bagaimana? Aku tidak membual, kan? Terakhir kali ibuku datang menemuiku, dia bersikeras bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dan apa yang bisa aku lakukan jika aku menikah di masa depan?" Kenzi menatapnya dan hanya tersenyum, tidak mau berdebat dengannya, dan duduk di meja makan bersamanya. Harus dikatakan bahwa di antara semua orang yang dekat dengan Kenzi, hanya ketika dia bersama Yuna, dia merasa paling santai. Dia tidak tahu mengapa, tetapi singkatnya, dia merasa sangat rileks ketika bersama Yuna. Yuna bertanya tentang situasi Kenzi selama ini, seperti kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Kenzi tidak menyembunyikan apapun darinya. Sambil makan dan mengobrol, dia meluangkan waktunya untuk bercerita pada Yuna. Yuna mengetahui banyak rahasia Kenzi, seperti pengalaman hidup Kenzi, wanita di sekitar Kenzi, dan masalah yang dihadapi Kenzi saat ini. Beberapa di antaranya secara alami dipelajari karena dia pernah bersama Kenzi untuk waktu yang lama, dan beberapa kali Kenzi telah memberitahunya tentang hal itu, tetapi ada juga sebagian besar yang Yuna pelajari melalui polisi dan informasi saluran khusus keluarganya. Saudara tirimu yang buruk, dan ibunya yang jahat itu, berusaha mencari cara untuk berurusan denganmu. Apakah kamu ingin keluarga Seira kami maju untuk membantumu? Sambil minum wine, Kenzi telah mendengar dari Yuna bahwa ayah Yuna, mungkin kepala perwira di zona perang tertentu, kebetulan kembali ke ibu kota provinsi selama beberapa hari ini untuk bertemu dengan ibu Yuna. Namun, Kenzi tahu betul bahwa meskipun ayah Yuna memiliki kedudukan tinggi dan merupakan kepala zona perang di militer, dibandingkan dengan kekuasaan yang dipegang oleh Nyonya Camelia, ibu tirinya, itu masih belum seimbang. Jangan memberi masalah apapun pada ayahmu. Meskipun ayahmu berpangkat tinggi, ayahmu tidak bisa menangani masalahku. Yuna memutar matanya ke arahnya. Level apa yang dimiliki ayahku? Aku tidak berbicara tentang dia, aku sedang berbicara tentang kakekku. Selama kakekku bersedia untuk maju, jangankan ibu saudaramu yang jahat. Bahkan orang-orang seperti ayah kandungmu, atau bahkan orang yang lebih besar, pasti menghormatinya. Yuna terlihat sangat bangga. Setelah mendengarkan ini, Kenzi menyadari Yuna benar-benar seorang wanita kaya raya, generasi ketiga yang terlahir dengan status bangsawan super. Kakek Yuna adalah salah satu dari sedikit bapak pendiri bangsa yang tersisa. Status seperti itu sudah jarang ada. Seluruh negeri, seluruh pemerintahan dan masyarakat, serta pejabat di semua tingkatan, semuanya menghormatinya. Sosok seperti ini seharusnya diperlakukan sebagai kepercayaan seluruh bangsa, dialah pendiri dan jiwa negara. Meski lelaki tua itu sudah lama pensiun dan tidak peduli dengan urusan duniawi, begitu sosok seperti itu berdiri untuk bicara, bisa dibayangkan bahkan presiden atau raja pun akan menundukkan kepala dan mendengarkan nasihatnya. Yuna melihat ekspresi Kenzi yang sedikit terkejut dan merasa bangga lagi. Dia membungkuk dan berkata secara misterius, "Bagaimana? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya latar belakangku, kan? Karena ibuku menyukaimu dan selalu ingin memperlakukanmu sebagai menantunya, jadi aku berencana untuk membantumu. Selama aku memohon kepada kakekku dan memintanya untuk berbicara, tidak peduli betapa beraninya geng Nyonya Camelia, mereka tidak akan berani untuk berurusan denganmu." Kenzi melihat senyum misterius Yuna, mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh. Dia mengerti betul Yuna pasti khawatir dirinya akan menghadapi masalah yang lebih besar ketika dia kembali, jadi dia mengatakan ini. Demi mengungkapkan kekhawatirannya, Yuna tak segan-segan mengerahkan kekuatan seluruh keluarganya untuk melawan geng Nyonya Camelia. Namun, Kenzi juga memahami betul bahwa meskipun kata-kata kakek Yuna sangat kuat, Nyonya Camelia dan kelompoknya adalah faksi kekuatan yang sebenarnya. Jika bersikeras untuk bertindak sembrono seperti yang dikatakan Yuna, mungkin akan ada situasi di mana dua kekuatan besar akan bertarung dan kedua belah pihak akan rugi besar. Bukan itu yang ingin dilihat Kenzi. Bagaimanapun, ini adalah perangnya, dia tidak ingin menyeret Yuna yang baik hati ini, juga tidak ingin menyeret seluruh keluarga Yuna. Dia perlahan menyesap anggurnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan campuri urusanku. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan khawatir." Melihat dia tidak menerima, Yuna tiba-tiba menjadi terkejut dan berkata, "Mengapa kamu tidak ingin aku ikut campur?"
Jangan lupa, ibuku masih memikirkanmu dan menganggapmu sebagai calon menantu keluarga kami. Kenzi tersenyum. Dengan identitasku saat ini, bagaimana bisa menjadi menantu keluarga Seira? Dia memberi Yuna makanan lagi dan berkata, ambil kesempatan dan beritahu ibuku bahwa kamu benar-benar ingin jadi menantunya. Mendengar ini, wajah Yuna menjadi tegang. Pria ini tidak peka sama sekali. Dia terus saja membicarakan ibuku, kenapa tidak bertanya padaku, apakah aku menginginkanmu sebagai suamiku? Meskipun Yuna menganut konsep bahwa Kenzi adalah duda, menyenangkan berpura-pura menjadi pasangan dengannya, namun jika benar-benar menikah dengan pria bekas, dia akan selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Namun ketika Kenzi benar-benar mengungkapkan niatnya untuk tidak menjadi menantu keluarganya, tidak ingin menjadi suaminya, Yuna merasa tidak nyaman dan tidak bahagia di hatinya. Mari kita bicara tentang hal-hal lain. Kenzi tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk, jadi dia tidak memandang Yuna, menundukkan kepalanya dan mengganti topik. Bagaimana kabar kakak senior Lilia sekarang? Apakah dia menjalani kehidupan yang stabil? Mendengar Kenzi sengaja mengubah topik pembicaraan ke wanita lain, Lilia Ruby, Yuna menatapnya, dan berkata dengan tidak senang. Kakak senior Lilia cukup stabil. Sayang sekali kamu tidak dapat melihatnya. Dia dikirim ke Eropa Barat oleh pemerintah untuk melanjutkan kuliah. Oh, Kenzi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lilia Ruby adalah dikirim ke Eropa Barat oleh universitasnya dan bertemu lagi dengannya mungkin akan sulit. Dasar. Ketika mendengar kakak senior Lilia hilang, kamu bahkan tidak bisa memakan makanannya. Pria sepertimu harus menjadi bujangan seumur hidup dan berhenti menyakiti wanita, kata Yuna dengan marah. Bab 876. CEO yang menangis. Setelah makan siang, Yuna meminta Kenzi untuk beristirahat di rumah sewaannya sementara dia pergi ke kantor polisi untuk melakukan beberapa tugas di sore hari. Tentu saja, Kenzi tidak akan sungkan kepada Yuna, dan menganggap rumah ini sebagai miliknya. Dia mandi lalu pergi ke kamar kerja Yuna dan tidur siang dengan nyaman di tempat tidur besarnya yang wangi. Yuna melihat pria ini berbaring dan tidur, dia merasa marah sekaligus lucu. Yang sangat menyebalkan adalah orang ini naik ke tempat tidurnya tanpa meminta izin. Namun yang membuat Yuna bahagia adalah saat pria ini bersamanya, hubungannya menjadi semakin seperti hubungan suami istri di serial TV. Tidak ada formalitas, terbuka dan santai, seolah-olah pria ini adalah suaminya yang baru kembali dari tempat lain. Ketika Yuna memikirkan kata suami, dia hanya bisa tersipu malu. Dia segera berhenti memikirkannya, dengan lembut menutup pintu kamar, dan kemudian pergi bekerja. Pukul 3 sore, kantor polisi Sunrise. Sebelum Yuna memasuki gedung kantor, dia dihentikan oleh seorang petugas polisi. Seseorang sedang mencarimu, dan itu adalah wanita cantik bernama Aurora. Dia sudah lama berada di sini. Aku memintanya untuk menunggumu di ruang pengunjung. Yuna sedikit terkejut saat mendengar Aurora akan datang. Dia tidak menyangka Aurora akan datang menemuinya segera setelah Kenzi kembali. Sejak terakhir kali Aurora mengetahui bahwa Kenzi belum mati, Aurora datang ke kantor polisi untuk mencari Yuna setiap beberapa hari selama lebih dari sebulan. Tujuan Aurora datang ke Yuna sangat sederhana. Dia merasa hubungan antara Kenzi dan Yuna selalu relatif dekat, setidaknya lebih dekat daripada hubungannya dengan Kenzi. Kenzi menyembunyikan banyak hal darinya, tetapi tidak dari Yuna, jadi Aurora ingin mengetahui dari Yuna, keberadaan dan situasi terkini Kenzi. Bagaimanapun, Kenzi telah lama menghilang. Jika ada orang yang paling dikhawatirkan Aurora selama periode ini, itu adalah Kenzi. Meski keduanya sudah bercerai, Aurora tidak bisa melepaskan pria itu di hatinya. Melihat Yuna masuk dari pintu, Aurora berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan gelisah, "Officer Yuna, maaf mengganggumu lagi. Aku kebetulan lewat kantor polisi, jadi saya pikir." Petik 2. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat tas di mall. Kupikir tas itu cocok untukmu, jadi aku membelinya dan memberikannya padamu. Kuharap kamu menyukai tas ini. Aurora berkata dan mengambil satu tas wanita bermerek dengan label masih tergantung, diberikan dengan lembut kepada Yuna. Setiap kali Aurora mendatangi Yuna untuk menanyakan tentang Kenzi, dia selalu membelikan beberapa hadiah untuk Yuna. Karena Aurora tahu bahwa hubungan antara dia dan Yuna tidak baik. Kedua wanita itu mengalami banyak konflik karena Kenzi, dan Aurora tahu betul bahwa Yuna tidak menyukainya. Karena dulu Aurora memandang rendah Kenzi dan bahkan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Yuna sangat kesal dengan hal ini. Dia selalu tidak menyukai Aurora dan beranggapan dia adalah CEO yang dingin dan kejam.
Saat ini, melihat Aurora datang untuk menyenangkannya lagi dengan hadiah, dan terlihat gelisah seperti biasanya, Yuna tidak ingin bersikap terlalu dingin, jadi dia berkata dengan ringan. Duduklah. Aku akan membuatkan secangkir teh. Dua wanita duduk bersama, minum teh dalam diam. Pada saat berikutnya, Aurora akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya dengan hati-hati, Officer Yuna, apakah Kenzi telah menghubungimu akhir-akhir ini? Yuna meletakkan cangkir tehnya dan tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, Nona Aurora, meskipun kamu tahu keberadaannya, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimanapun, kalian berdua telah berpisah. Dia bukan lagi suamimu. Aurora menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, jika bisa, tolong beritahu aku di mana dia berada. Aku ingin bertemu dengannya. Tetapi sejauh yang aku tahu, dia tidak ingin melihat Anda. Jadi aku benar-benar tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Yuna seperti ini, karena saat minum di siang hari, Yuna berbicara dengan Kenzi tentang Aurora. Yuna berkata pada saat itu, Aurora sering menanyakan kabar tentangmu padaku. Sekarang setelah kamu kembali, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tapi Kenzi tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan diam. Yuna tahu betul bahwa Kenzi dan Aurora pasti masih memiliki perasaan satu sama lain, tapi dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, dia tidak akan menyabotase atau dengan sengaja mempertemukannya. Aurora berkata dengan sedih, Officer Yuna, bisakah Anda memberitahuku, mengapa Kenzi tidak ingin bertemu denganku? Apakah karena aku memperlakukannya dengan buruk sebelumnya dan sering mengabaikannya, jadi dia memperlakukanku seperti ini sekarang? Yuna menyesap tehnya dan berkata, aku tidak tahu. Tetapi menurut pendapatku, Kenzi bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit. Mungkin dia berpikir, meskipun dia bersamamu, tidak akan ada hasil yang baik. Lagi pula, ibumu, kerabatmu, dan situasinya saat ini tidak memungkinkan kalian berdua untuk bersama. Setelah Yuna selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan tas hadiahnya. Nona Aurora, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sudah waktunya aku pergi. Melihat Yuna hendak pergi, Aurora langsung menangis. Dia mengejarnya dan memohon belas kasihan, Yuna, tolong jangan lakukan ini. Tolong beritahu aku di mana dia berada. Aku sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Yuna tidak berhenti, mengeraskan hatinya, dan pergi. Pada pukul 4 sore, saat Kenzi bangun, Yuna kembali dari luar. Meskipun Yuna dengan keras hati menolak permintaan Aurora, nyatanya Yuna masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, apalagi saat mengingat tatapan sedih Aurora ingin bertemu Kenzi, dia merasa jika dia melakukan ini, sepertinya terlalu berlebihan. Melihat Kenzi membasuh wajahnya di sana, Yuna ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat dan berkata, Kenzi, saat kamu kembali kali ini, tidakkah kamu benar-benar berencana mengunjungi Aurora? Kenzi memandangnya entah kenapa, Yuna tiba-tiba menyebut Aurora, apa maksudnya? Dia datang menemuiku di sore hari. Dia bahkan menangis. Dia terlihat sangat menyedihkan, jadi aku merasa, seharusnya kamu tidak seperti ini. Berhenti membicarakan dia. Aku sudah bilang tidak mau menemuinya. Kenzi tidak ingin memikirkan topik ini dan terus mencuci wajahnya dengan handuk. Mengenai Aurora, dia sudah memikirkannya dengan jernih, itu masa lalu, lepaskan saja. Melihat sikap acuh tak acuhnya, Yuna menjadi sangat marah. Dia menarik Kenzi dan berkata, kamu masih laki-laki. Bagaimana kamu bisa memperlakukan wanita seperti ini? Aku sudah mengatakan bahwa Aurora sangat menyedihkan sekarang, bagaimana bisa kamu tidak mau pergi menemuinya dan menghiburnya?